Jadi teman-teman, sekarang King Draw ketemu sama King One Round. Oke, kira-kira gimana tahun baru ini? Ya, ini kan udah tahun 2026 ya. Apalagi kalian kan rematch entar lagi ya. Meledak. Ya, kalau saya Beyond 7 dong, kita tunggu aja lawan saya siapa ya kan. Yang penting nanti jangan sampai satu ronde lagi. Kali ini tidak satu ronde. Kenapa saya ngajak video satu ronde, King satu ronde ini? Supaya saya nanti mainnya lebih gila lagi. Biar Tapi yang pastinya menjual, nggak seperti satu ronde. Masa baru ngocok kopi udah selesai. Aduh, kurang menghibur. Nih, minimal 3 ronde. Minimal robek-robek gitu loh. Nah, gak apa-apa main satu ronde, asal jangan main 5 ronde terus draw. Saya janji untuk next, kalau emang harus rematch, tidak akan ada draw lagi. Oke, Lale. Apalagi kan lain nih, kayaknya banyak yang ngunggulin Putra ya. Saya paling senang diunggulkan. Tidak diunggulkan. Saya paling senang tidak diunggulkan karena ya di situ saya akan membuktikan. Saya berapa kali event khususnya Beyond, saya nggak pernah diunggulkan. Jadi saya udah gak terkejut, Le. Tapi lihat hasilnya dong. Draw ya. MVP walaupun selalu draw ya. MVP, bos. Wih, keren. Beyond ngasih penghargaan. Kenapa? Kuantitas, sportivitas. Itu gara-gara elbow sih. Elbow yang dari atas itu. Nanti makanya dikasih MVP. sebenarnya ya nggak juga kok. Jadi bisa di elbow aja gitu. Oke lah. Biar jangan slack, kita tos dulu lah. Selamat tahun baru, Selamat tahun baru ya semua. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru teman-teman. Happy New Year. Sikat 2026 ini ya. Ya harus lah. Beyond 7. Jadi kan, Le, selama kita main TikTok, ini kita bahas TikTok dulu lah. Karena di TikTok ini kan kita buat konten ataupun apa, selalu ada komen fighter TikTok, fighter namanya? Fighter PKPK ya? PKPK. Gimana tanggapan mulai itu dengan komen-komen yang begitu? Ya kalau saya sih ya nggak masalah, mereka mau bilang kita fighter PKPK, fighter TikTok, yang jelas kan mereka nggak tahu kan persiapan kita di luar dari kita live di TikTok. Betul. Kalau saya sih jawabnya gini ya, kita kan selama persiapan kita biaya sendiri. Dengan adanya live TikTok atau PKPK TikTok ini, kita sangat terbantu. Walaupun ya disebutkan aja lah, tidak kita sebutkan satu hari atau satu jam kita live dapat 2.000, kan lumayan ya. Lumayan lah buat 2.000, lumayan tuh beli susu, buat vitamin apa. Vitamin, karena kita biaya kita 1 bulan aja 4 juta nggak kemana loh. Ya, susu, vitamin, belum kita ninggalkan keluarga, anak istri, waktu makan kecuali kita orang kaya ya, kita pun nggak mau live TikTok. Tapi ya satu sisi itu juga jadi hiburan gitu lah ya. Habis latihan kita manfaatin juga kan. Mumpung TikTok ini sekarang bisa menghasilkan juga walaupun nggak seberapa ya. Tapi ya buat membantu persiapan kita juga kan lumayan. Iya, sangat lumayan. Soalnya nggak ada yang biayain kita kalau nggak kita sendiri ya. Caranya ya dengan begitu. Jadi untuk yang komen-komen begitu sih menurut aku mungkin dia nggak bisa seperti kita. Coba kalau dia bisa seperti kita, pasti dia juga wow gitu menurut gue lah ya. Iya kan? Iya, sekarang juga kita lihat lah, udah bukan kita aja kok yang suka live PK di TikTok, banyak juga fighter yang lain kan. Iya, berarti betul. Kan mereka juga mengharapkan yang sama kayak kita. Iya, jadi teman-teman, menurutku tuh ya kita harus memanfaatkan media sosial sebaik-baik mungkin. Untuk teman-teman semua mungkin belum tahu caranya, kami juga belum terlalu paham, tapi kami lagi berusaha untuk mendalami, karena emang udah zamannya kita ini harus bermedia sosial. Kan? Dulu lah kan nggak terlalu aktif kan? Nggak aktif, baru sekarang aja, karena kan rasanya kan emang sekarang kan harus wajib kayaknya buat kayak memperkenalkan diri kita, biar orang-orang itu di luar sana kan yang main TikTok itu biar tahu kita siapa, kita fighter. Kalau kita nggak main TikTok atau suka live kan, yang lain-lain mungkin banyak yang nggak tahu kita kan. Betul. Ya, apalagi seperti kami nih ya, sebelum main di Beyond kami udah main, apalagi Aris ini udah main di kancah internasional, SEA Games, Asian Games, tapi nggak ada yang kenal. Tapi nggak ada yang kenal. Jadi sejak ada Beyond, karena Beyond juga nge-push, ayo aktifkan media sosial. Sekarang udah ada CapCut ya. Oh iya, lama-lama saya coba, wih bagus.
Baru pertama kali yang ngajak saya PK ini orangnya. Pertama, saya sukanya biasanya dulu live sendiri ya, ngobrol-ngobrol. Abaya tapping-tapping, ngobrol-ngobrol. Lama-lama jadi PK. Saya lihat, wih. Apa pertama-tama lagi viral kemarin kan? Wih, banyak. Lama-lama, wih lumayan nih, kenapa nggak dari dulu saya aktif di gini gitu loh. Nyesal kali deh, baru sekarang aku tahu bahwasannya TikTok itu sangat berpenghasilan. Sampai saya aja yang ngajarin dia bisa kalah saya di PK ya. Makanya menyesal juga saya ngajarin Ronald ini. Jadi banyak persaingan gitu. Enggak ya. Aduh. Pertama kali yang ngajari saya ini si Raja Wanron ngajari. Saya bukan ngajarin karena saya nggak tahu, saya pertama baru PK juga, makanya saya ngajakin orang yang belum pernah PK. Jadi kesannya saya gitu yang udah pernah yang udah ngerti PK. Padahal mah enggak. Jadi itu pertama kali juga. Itu enggak sih. Oh enggak, itu enggak, cuman iseng-iseng aja sebenarnya. Sebelum dari situ lah udah lumayan penghasilannya. Enggak juga. Tapi itu sangat membantu lah ya. Sebelum itu juga cuman PK biasa doang. Itu juga yang nyawer juga nggak ada. Mulai barbar baru. Yang nonton juga paling nggak nyampe 50 orang. Berarti kesimpulannya layak mulai naik sejak sering PK kita berdua. Saya juga sering PK berdua kan. Makanya orang langsung kenal kita. Soalnya setiap saya live sendiri aja yang selalu ditanya mana Ronald, mana Duta Draw, mana apalah semua tentang Ronald, pokoknya tentang Ronald. Aku juga udah PK sama Haris aja seru kalian. Kan kalau dia kan julukannya saya buat kan si Raja Keo satu ronde tidak menghibur dan takut istri. Saya buat gitu. Tadi ya emang banyak sih pecah sih. Tapi ngomong-ngomong untuk Beyond 7 ini nampaknya layak main ini. Kayaknya harus main. Dan akan melawan Amarul ya? Amarul kayaknya dari Malaysia Amarul. Ya. 70% bisa Amarul. Tapi main kelas berapa nanti kira-kira? Kelas 67 sesuai kelas. Sekarang berat lagi berapa? Sekarang 71. 71. Kelas yang dibuka Grand Prix itu kan 67 sama 61 kan. Mau nggak mau dia harus turun di kelas 67. Walaupun kemarin dia main 71 sama serial kan. Udah sempat saya lihat bisa pula apa? Itu di TikTok ya lagi live bareng. Iya. Bahas apa lagi kalian? Panas gak itu? Nggak, bahas-bahas aja, ngobrol biasa, tanyain tentang persiapan kemarin di SEA Games. Terus juga banyak komen-komen segala macam. Banyak yang nggak sabar pengen ngelihat saya fight sama Amarul kan. Cuman kemarin saya ngomong sabar, tunggu dulu Amarul selesaiin dulu misinya di SEA Games. Kemarin dapat apa dia? Kemarin kayak perunggu dia, langsung main langsung kalah kayaknya. Oh, langsung perunggu. Berarti nggak full kelasnya? Nggak full. Biasa kan SEA Games itu kadang rezeki-rezekian kan, kadang langsung semifinal. Tapi Amarul orangnya humble ya, maksudnya humble rendah hati saya lihat ya. Jadi kalau kita untuk menjual sama dia masih kurang ya. Kurang ya. Cuman dia cara menjualnya ya dengan sesuai lah sama Amarul yang kalem, yang disayangin sama orang-orang. Pokoknya setiap yang nonton Amarul itu mau dihujat gimana pun orang-orang itu nggak terpengaruh karena mereka udah tahu si Amarul itu orang kayak gimana kan. Iya, saya lihat kemarin tuh pas dia ngobrol itu ini orangnya kalem, lemah lembut. Ya saya lihat ya kita mungkin orang nonton dia dengan kelebihannya dia selalu rendah hati ya, bagus sih. Terus, tapi kan kalau ya gimana ya, setiap fighter tuh beda-beda karakter ya kan. Terus juga fightnya kalau karakternya keras tapi ketemu yang lembut ya tetap jadi kalem-kalem aja dinya gitu. Tapi ya gimana, emang udah karakter fighternya kan. Jadi kira-kira nih persiapan lawan dia nih nanti bagaimana? Biasa-biasa aja atau bagus banget atau seperti biasanya? Pokoknya persiapan saya buat Beyond 7 ini harus lebih bagus dari persiapan kemarin ya. Jadi harus lebih siap buat apalagi kan tahu sendiri kan Amarul sekarang dia itu peringkatnya juga di nomor 1 kan di kelas 67. Berapa? Aku peringkat 2. Padahal dia tandingnya itu kelas 71, kelas 67 sama 71 kayaknya. 67 kayaknya cuma 1 kali ya. Sebelumnya kelas berapa mainnya? 65? Saya 65. Kenapa nggak di 65 aja Grand Prix-nya ya? Nggak tahu kan dibukanya kelas 67 kan. Oh gitu ya. Oh ya. Jadi kalau misalnya nih, amin lah, kita berharap besar lah yang menang. Ya harus menang sih. Pasti sih saya. Juga lah harus kan. Apalagi kan sekarang di Grand Prix yang ditargetin bukan Lai kan. Yang bukan orang saya dukung yang lawan Lai kemarin. Nggak apa-apa. Saya sih nggak masalah, saya nggak gila-gila diunggulkan. Makanya saya juga harus dibuktiin. Berat lah, gini ya, berat kalau kita diunggulkan itu sangat berat lah. Semua mendukung tiba-tiba hasilnya nggak sesuai.
drop mending saya nggak diunggulkan, tapi lihat kalau saya fight, saya totalitas, berdarah maju, yang penting sportif gitu Iya. ya kan. Kalau misalnya dibahas tentang berdarah, banyak komen-komen baru, kenapa kalau emang gitu kenapa nggak lanjut. Saya tuh menghargai 5 ronde itu aja. 5 round. Sebenarnya saya tuh kalau misal saya mau, saya tahu di situ saya stop aja udah menang saya, tapi saya menghargai 5 ronde itu. Nah gitu. Jadi kalau menurut saya sih pecah sih nanti ini. Yang penting ya, apalagi kan udah bagus nih bermedia sosial, apalagi karakter itu kalem tapi membunuh, dingin apa ya? Dingin tapi kejam. Dingin tapi kejam. Ya itu sih slogan itu cocok lah untuk Ini kita punya tanah, guys. Ini iya. Wah, pecah ini. Tapi menurut lain Beyond 7 ini di Malaysia atau di mana? Menurut lain nih dengan Katanya isu-isu. Isu-isunya sih tetap di Malaysia ya. Tapi mereka masih mengajukan surat-surat izin segala macam kan untuk event bikin event di Malaysia. Apalagi kan ini event orang Indonesia ya, bukan bukan promotor luar. Ya semoga aja lah bisa bisa jadi di Malaysia ya kan. Ya kita amin, kita juga biar bisa silaturahmi ke sana kan. Iya. Kalau saya mau dimanapun mungkin juga, apalagi udah main bermancanegara, nggak terkejut lah ya kan main ya. Itu juga saya juga udah bermain di beberapa negara, nggak terkejut mental kita lah, nggak kayak kemarin lah. Tapi harapan lain nih untuk evaluasi Beyond 6 ke Beyond 7, apa harapan lain untuk sedikit ada mungkin masukan ataupun ada mungkin pujian apalah itu untuk di Beyond 7 supaya hal-hal yang 2025 ini tidak terulang lagi, dari negatif maupun hal-hal apa yang merugikan ke atlet lah atau penonton. Ya, sebenarnya sih dari fighternya sendiri ya. Saya berharap itu fighter Beyond semua yang pernah tanding di Beyond maupun dari tim Malaysia, tim Indonesia itu harus pahami rules kick striking dulu, biar nggak merugikan yang udah mengikuti rules kick striking, taunya dia masih make rules yang cabang olahraga lain kan, kayak kemarin kan sampai kena elbow dari atas lah, terus yang pokoknya yang ditarik terus dini itu kan nggak boleh kan kick striking. Berarti ya, saya berharap itu aja sih. Berarti perlunya lagi kita harus technical meeting lagi ya. Iya, technical meeting. Kalau bisa setiap event technical. Jadi tekankan ke atletnya karena ini terus baru ya kan. Iya. Harus ya kayak seperti saya nih, apalagi ya kemarin si Putra itu kan orang atlet Muay Thai, real ya dia Muay Thai. Saya sih wajarkan aja karena dia real Muay Thai. Tapi kan coba kalau misalnya terus diulang-ulang technical meeting dikirim atau enggak dikirim lah, bisa dipelajari ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun 2 kali tanding tetap aja lupa, ya kan latihannya Muay Thai. Oh iya, kalau saya sih sedangkan kita udah pahami kan kick striking seperti apa, makanya kan kita main ya sesuai rules. Ya kalau saya sih ya saya bilang pertama harus wasit itu wasit itu disumpah kan? Wasit itu udah sumpah, mereka sebelum tugas itu mereka udah sumpah. Ya, kalau bisa dipertanggungjawabkan sumpahnya. Fighter A maupun fighter B. Iya, kalau bisa sumpah itu mungkin sama manusia kita nggak tahu benar atau enggak, tapi kalau sama pencipta dia berhadapan sama pencipta. Jadi janganlah mematahkan karirnya atlet hanya gara-gara egois. Itu sih saya sih ya, tapi saya percaya sih sama wasit juri Beyond pasti sportif lah. Ya lah pokoknya para netizen kalian juga ya, ikut mantau lah. Jangan terlalu menyalahkan wasit-wasit kita, betul. Walaupun ini wasit Indonesia ya, mereka itu udah bekerja juga sesuai yang mereka pelajarin. Iya, tapi nilai-nilai segala macam. Kemarin itu ada isunya wasit akan dievaluasi, diganti atau diperbaiki atau akan ditambahkan atau di UCC dari Malaysia akan ada, atau mungkin wasit Malaysia Indonesia tidak dipakai atau dalam arti tidak untuk event nanti di Malaysia karena evaluasi apakah mungkin dari luar diambil atau bagaimana? Saya sih menurutku sih tetap dipakai UCC yang lama karena kan untuk menerapkan rules itu maksudnya gak gampang dalam 1 hari langsung paham. Mungkin wasit yang kemarin atau wasit UCC mungkin masih itu digunakan menurutku sih. Yang saya dengar, yang saya tahu sih kayaknya mereka itu bakalan buka wasit, bukan ganti wasit ya. Mereka bakalan buat wasit yang ada di Malaysia. Nah, itu bukan mengganti, tapi wasit yang ini yang utama tetap dari wasit Indonesia. Oh iya, jadi cuman buka cabang aja iya cabang sih. Wasit. Biar ada wasit dari Malaysia kan, nggak cuma di Indonesia. Takutnya itu kita itu kan ada juga yang kita khawatirkan, tapi saya mudah-mudahan lah pihak dari Beyond itu
sportif. Kalau saya lihat ya, kita udah fighter udah bukan sekali dua kali tanding, kalah menang. Tapi kalau misalnya harusnya menang dikalahkan, kalah dimenangkan, nah itu tidak sportif sekali menurut saya. Itu makanya nanti ya kita berharap nanti karir fighter. Apalagi wasit juri ini kan ya kali tukang rongsokan ataupun apa jadi wasit juri kan pasti dia dari atlet dulu, dia tahu sakitnya bagaimana di. Ada juga yang nggak dari atlet tapi mereka langsung ikutin tes kursus bukan sertifikasi ya itu mereka juga kan gimana belajar banyak juga ya tapi ya menurut aku lebih bagus dari atlet dulu ya biar dia tahu rasanya di bahwasannya pro sebelah sama pro sebelah harusnya rasanya udah mampusan kita nurunin berat badan, mampusan latihan, ninggalin anak istri, kerjaan. Cuman dikalahin gara-gara mungkin ya itu sakit. Ini mungkin kita ini mewakilin beberapa atlet mungkin ya, karena mungkin dari pihak Malaysia mungkin digitukan, pihak dari Indonesia di Malaysia digitukan ya, mungkin nggak tahu mungkin dari beberapa negara ya, ini keluhan beberapa atlet, semoga diperhatikan, dipedomin ya, semua event itu bisa berjalan ya karena ada atlet juga. Ya kita saling support lah. Ada sponsor, ada promotor, ada fighter, ada kameramen pun juga. Mereka kan membantu juga buat fighternya bisa naik juga karena kalau mereka. Takutnya nanti kan, ini yang aku takutkan nanti jangan sampai nanti berat sebelah. Nanti dari kubu-kubuan, takutnya begitu ya. Semoga enggak ya. Semoga enggak. Itu bisa hancur lah kalau sebab kubu-kubuan. Aduh. Kalau aku sih, ya aku nggak juga nggak berpikir ya, saya nggak tahu apa yang terjadi nantinya kan. Ya mungkin bisa jadi menang, amin, bisa jadi kalah. Tapi kalau misalnya hal itu terjadi, tapi dengan sportif, kita terima dengan lapang dada. Berarti intervensi di sini kayak kurang latihan. Tapi kalau misalnya berat sebelah, harusnya gini-gini ya. Persiapan mati-matian segala macam. Taunya kita dikalahin sama wasit, aduh. Kira-kira nanti main event atau co-main event nih? Kira-kira prediksi. Kalau di Beyond 7 bisa ketemu Amarul, bisa jadi partai utama kali lah. Baik. Berarti gantian dulu kita kan. Yang draw mah dibawa aja dulu yang draw ya kan. Berarti saya ko-nya. Iya, komennya. Tapi menurut saya sih ya bisa jadi sih bagus juga itu, tapi lebih bagus saya sih karena saya lebih menjual. Bagus lah yang satu karena ronde saya lebih ya kan. menjual sih. Satu ronde nih. Ronald lebih menjual daripada Haris. Kenapa bilang? 5 ronde, just man round terus, MVP terus, berdarah terus, dan draw terus. Aduh. Itu tuh makanya sangat menjual. Kenapa? Orang penasaran. Makanya saya harus banyak belajar dulu nih sama Ronald nih. Gimana biar bisa bertanding sampai 3 ronde ya kan, atau 5 ronde. Kalau saya udah turun juga 5 ronde. Tapi jangan sampai lah ya kan, saya udah belajar sama Ronald, taunya saya tanding draw juga. Kalau saya belajar sama Lae ya jujur aja, ya mungkin tekniknya mungkin saya belajar. Tapi kalau untuk satu rondenya saya tidak mau. Soalnya nggak menghibur banget gitu loh. Orang udah pesan pay-per-view mahal-mahal, nunggu sampai jam 2, jam 1. Pas main hanya alah, apa ini? Makanya kan sekarang saya harus minta sama Pak Selos ya kan, kasih lawan yang keras. Biar ini Ronald ini biar nggak ngeledek kita terus kan. Katanya baru bikin kopi, baru sayang ini juga udah selesai. Baru beli pay-per-view, tiba-tiba cuman mainnya nggak nyampe 2 ronde selesai. Kenapa kemarin kurang wow? Padahal sebenarnya kalau bicara lagi satu ronde itu udah wow banget. Tapi kenapa kurang? Kenapa nggak menjual? Orang nggak menghibur. Coba main 2 ronde, bang, bertahan, bang. Kira-kira dia mau mati, dia mau KO, stop. Atur dulu. Bang, baru tuh, pecah langsung ngomong lah, ngebacot lah. Siapa lagi yang paling jago di sini? Saya si The King apa? The King Sofian. The King Sofian siap menantang. Ya, sebenarnya Pak Celos siapkan yang terbaik, yang paling di antara yang terbaik saya siap. Nah, itu baru, wih keren. Sebenarnya sih saya juga nggak nyangka kenapa Jordan Boy itu langsung menyerah. Saya baru pemanasan itu. Berarti lemah dia? Ya gimana ya, kalian lihat saya kemarin ya kan, saya kira cuman kena strike doang masih bisa bangkit kan, hanya di strike KO. Berarti secara nggak langsung dia bilang Jordan Boy lemah. Aduh, aku hanya mensimpulkan itu, teman-teman. Saya yang terlalu keras kali ya guys, mungkin saya yang terlalu keras. Oh iya, bisa jadi kalau terlalu keras atau dia terlalu lemah, antara dua itu aja, nggak jauh itu. Enggak sih, kayaknya sih saya yang paling keras sih, yang terlalu keras. Harusnya pelan-pelan aja, dielus-elus aja kan. Iya. Tapi
kalau diselus berarti karena lemah lawannya. Coba kalau lawannya keras juga pasti baku hancur. Tapi menurut Anda ini menurut Lay, dia ini keras nggak, Lay? Si apa ini? Si Satu Amarul ini Amarul sih keras. keras ya? Keras dia. Dari fighter-fighter di kelas 67 Amarul yang paling keras. Karena dia kita lihat lah, dia kemenangannya juga 2 kali menang KO. 3 kali ya sama Gimana? Jordan Boy juga di Beyond kan. Pertama main lawan apa yang main pertama di Beyond Madness itu menang KO. Lawan siapa sama dia pertama? Laka. Laka, kedua itu dari junior tim junior Wusu juga kan. timnas juga sempat. Timnas junior tapi. Terus ketemu Jordan Boy juga menang di ronde 3. Oh. Terakhir menang lawan Amarul kan. Terus ketemu serial Effendi ya? malah kalah KO. Oh. Maka sekarang Jangan ini, sampai kau bisa mengKO-kan orang tiba-tiba di KO kan. Enggak, sekarang Nggak ini bisa, saya aduh. mau ketemu Amarul itu sekalian kita balaskan dendam tim kita ya kan. Bang Serial Effendi ya, amin lah, amin. Ya, membalaskan dalam arti sportif, tidak ada niat mencelakain ya. Yang penting menang, selamat. Pokoknya di atas ring semuanya niat jahat masuk di atas ring. Ya, di luar ring kita di luar saudara, ring kita nggak ada niat-niat jahat. kita di luar ring kita minum kopi. Ngobrol bersama ya kan. Kayak gini aja lah kayak sama saya aja ya kan. Ya, jadi Kalau kita di sparring hajar-hajaran ya kan. jadi nanti Le untuk event selanjutnya kita sering-sering lah. Aku datang ke sana, Le datang ke sini. Nanti Boleh ya, nanti atur aja. kita Kita keliling lah kapan-kapan. Kalau misalnya aku ke Kemle, saya nggak ada tempat tidur, harus pesan hotel. Dari mana duitku? Lah kan live aja. Live aja langsung. Yang penting Dapat topi aja, dapat topi kayak gini aja susah, Le. Makanya buat apa spender kita ya bantu kita juga Bantu walaupun kita kirim lah. topi apa kalau kita live di PK itu Iya, sangat membantu teman-teman. membantu banget buat kami agar persiapan kami juga lebih baik kan tercukupi Iya. lah. Kami Udah begini, gitu aja. ini sebagai juga bagian dari hiburan bagi kami. Hiburan. Kenapa? Kami habis live Latihan. ketawa-ketawa sama teman, enak ngerjain teman itu hiburan, ngajak bukan ada maksud ngobrol lain. yang nonton ya kan ada yang Iya. yang chat kita balas kita ngobrol. Ada yang chat, Asik kirim sih, nomor rekening, ya itu bagus. kali aja kan ada pengusaha-pengusaha yang baru naik yang pengen sponsorin kita juga Iya. ya kita terima lah. Apalagi Beyond 7 nanti. nanti. Kalau teman-teman pengusaha, saudara-saudara, bapak-bapak kami, yang bos-bos kami yang butuh kami support dengan kami mungkin bisa ngasih feedbacknya seperti sponsor dari kami, ya kami dengan senang hati kami siap lah. Kami Dukung siap terus lah menerima. fighter-fighter Indonesia. Kalau nggak masyarakat Indonesia siapa lagi yang dukung Siapa kami? lagi ya kan? Kalau kita berharap dari yang di atas, ya pasti berharap sih. Kita juga berharap dari pemerintah semoga Iya. juga kan mereka bisa mendukung fighter-fighter yang membawa nama Indonesia walaupun kita bertanding di profesional ya kan. Iyalah. Nanti persiapan tahun depan PON, wis meledak lah ini. Meledak kan. Itulah saya tuh mau ngajak ngobrol-ngobrol itu nggak banyak. Selamat tahun baru lah untuk kita ini 2026 pas kali. 26 tanggal 1 ya guys. Ya, kami lanjut PKPK. Jangan lupa mampir di TikTok, apa nama TikTok lah? Nah, Sofyan Haris Haris the King Sofyan. Haris the King Sofyan nama Tapi TikToknya, Instagramnya, Haris Sofyan 46 Facebooknya. sama Haris Sofyan. Ya, kalau saya TikTok saya Ronald Sian 62, Instagram Ronald Sian _, Facebook Ronald Sian. Jangan lupa ya follow ya guys. Jangan lupa follow untuk bos-bos spender yang mau singgah silaturahmi silakan. Oke, itulah selamat Natal Lego. Kalau ada kata bahasa saya yang salah, saya minta Natal. maaf Siap. juga ya. Semoga tahun 2026 ini kita ketemu dan menghasilkan terbaik dan menang untuk Indonesia. Amin. Untuk Tos dulu, Indonesia, tos dulu. untuk Indonesia ya.